Pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan haruslah sadar bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak yang lainnya. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya bisa mengakomodasi dari semua perbedaan ini, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Keberagaman dari setiap individu murid harus selalu diperhatikan, karena setiap peserta didik tumbuh di lingkungan dan budaya yang berbeda sesuai dengan kondisi geografis tempat tinggal mereka. Berkenaan dengan hal tersebut, sepatutnya guru dapat mendesain pembelajaran yang memperhatikan keberagaman siswa supaya pembelajaran yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebagai salah satu ujung tombak pendidikan, maka guru berkewajiban untuk menciptakan sistem pembelajaran yang merdeka kepada peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu terus berkembang dan menguasai pengetahuan dan teknologi terkini. Berbagai macam strategi pembelajaran yang menginspirasi sangat dibutuhkan dalam melaksanakan Merdeka Belajar, salah satunya dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pada tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, tahun 2021, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Kemudian yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodir ke dalam kurikulum. Di sini diperlukan adanya pemetaan kebutuhan siswa, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Selanjutnya, pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel, bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain sebagainya. Yang keempat, siswa menjadi pembelajar yang aktif. Siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, di mana guru perlu menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, menentukan kebutuhan belajar siswa. Guru perlu memahami kebutuhan belajar siswa seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa melalui wawancara, observasi, dan survei. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan, di mana guru perlu menentukan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan melalui diferensiasi konten, diferensiasi proses, atau diferensiasi produk. Contoh pembelajaran berdiferensiasi proses berdasarkan gaya belajar. Diferensiasi proses adalah strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap peserta didik yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten atau materi pelajaran. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan menyesuaikan strategi pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik. Adapun gaya belajar peserta didik dibedakan menjadi 3, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, atau gambar, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Yang kedua yaitu gaya belajar auditori, adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Dan yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik, cenderung mampu memahami sesuatu dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca materi pelajaran dari sebuah buku. Nah, contoh pada kegiatan pembelajaran IPAS di fase C membahas materi tentang sistem pencernaan. Peserta didik dapat menggali informasi mengenai sistem pencernaan dari beberapa media berdasarkan gaya belajar peserta didik. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Saat proses pembelajaran, peserta didik yang memiliki gaya belajar visual ditugaskan untuk mengamati video pembelajaran tentang organ pencernaan manusia. Kemudian
Peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori saat proses pembelajaran berlangsung, mereka ditugaskan untuk fokus mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru atau temannya mengenai organ pencernaan manusia. Kemudian, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik saat proses pembelajaran, peserta didik dapat memperhatikan torso organ pencernaan manusia yang sudah disiapkan untuk didemonstrasikan.